Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Agil Mumtaz. Kali ini saya akan membahas tentang penjelasan dan cara menghitung rasio keuangan. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu EPS teman-teman, atau earning per share. Oke, earning per share ini adalah rumus perhitungan laba dan valuasi saham perusahaan. Nah, cara menghitung atau rumusnya adalah total laba bersih dibagi jumlah lembar saham beredar. Di sini PT Tidak Suka Korupsi Tbk mempunyai total laba bersih yaitu 12 miliar dan jumlah lembar saham beredarnya adalah 2 miliar lembar teman-teman. Kita masukkan saja ke rumus. Untuk cara menghitungnya adalah EPS sama dengan 12 miliar dibagi 2 miliar sama dengan 6. Jadi EPS-nya adalah 6 teman-teman. Maka semakin tinggi EPS maka menandakan semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan tersebut teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang price earning ratio. Oke, price earning ratio di sini atau PER adalah harga saham per lembar dibagi laba per saham EPS. Seperti itu rumusnya teman-teman, dan cara menghitungnya kita tinggal masukkan saja angkanya. Nah, PER yang dianggap bagus itu adalah PER yang rendah teman-teman. Artinya semakin tinggi PER-nya maka semakin mahal emiten atau perusahaan tersebut teman-teman. Nah, di sini kita coba hitung dari laporan keuangan PT Tidak Suka Korupsi, yaitu harga saham per lembarnya adalah Rp180 dibagi dengan laba per saham atau EPS yang sudah kita hitung tadi sebesar 6. Jadi PER sama dengan 180 dibagi 6, maka PER-nya adalah 30. Di sini bisa disimpulkan bahwa PER dari PT Tidak Suka Korupsi sangat tinggi teman-teman, yaitu 30, yang normalnya atau idealnya adalah di bawah 15 kali teman-teman. Artinya saham dari PT Tidak Suka Korupsi ini tergolong mahal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang price to book value. Nah, apa itu price to book value? Price to book value adalah harga buku teman-teman. Nah, untuk menghitungnya sendiri yaitu harga saham dibagi BV atau nilai buku per lembar saham. Nah, bagaimana menghitung BV? BV dihitung dari total ekuitas dibagi jumlah lembar saham beredar. Nah, untuk cara menghitungnya di sini kita bisa hitung bersama teman-teman dari PT Suka Ngutang Tbk dengan data sebagai berikut. Harga saham per lembar adalah Rp150 teman-teman. Sedangkan ekuitasnya adalah 500 miliar dan jumlah lembar saham beredar adalah 3 miliar. Nah, untuk yang pertama kita lakukan adalah mencari book value atau BV-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini untuk mencari book value seperti tadi yang saya katakan, total ekuitas dibagi jumlah lembar saham, maka 500 miliar dibagi 3 miliar dan book value-nya adalah 166. Setelah itu baru kita bisa mencari PBV-nya teman-teman. Nah, PBV sendiri harga saham dibagi nilai buku atau BV, maka Rp150 dibagi dengan BV yang sudah kita hitung tadi, yaitu 166 sama dengan 0,9. Artinya PBV dari PT Suka Ngutang ini masih tergolong murah teman-teman, karena idealnya PBV yang bagus itu adalah PBV yang di bawah 1 teman-teman. Namun tidak menutup kemungkinan karena kepercayaan market atau pasar terhadap suatu emiten tinggi karena mungkin kinerjanya yang bagus, maka bisa saja suatu perusahaan PBV-nya tinggi. Namun bisa juga ini menandakan indikasi yang tidak baik teman-teman. Biasanya saham-saham gorengan PBV-nya tinggi karena sering digoreng oleh market maker teman-teman. Nah, selanjutnya adalah debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio adalah total perbandingan hutang dibanding modalnya teman-teman. Nah, di sini rumus dari DER adalah total liabilitas dibagi total ekuitas atau modal teman-teman. Nah, di sini kita akan menghitungnya dari laporan keuangan PT Suka Ngutang, yaitu total liabilitas atau utangnya adalah 250 juta, sedangkan total ekuitasnya adalah 1 miliar. Kita langsung saja masukkan rumusnya. Maksud saya masukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu DER sama dengan total hutang yaitu 250 juta dibagi total ekuitas 1 miliar. Jadi hasilnya adalah 0,25 kali. Artinya perusahaan ini tergolong sehat teman-teman karena hutangnya masih kecil teman-teman. Nah, apabila hutangnya lebih dari 1 kali atau melebihi dari modal perusahaan, maka
itu adalah perusahaan yang kurang baik teman-teman dan rawan terjadi pilot. Namun tidak semua perusahaan bisa disamaratakan. Ada pengecualian dari beberapa sektor atau emiten yang hutangnya lebih dari satu kali namun kinerjanya tetap bagus. Oke. Selanjutnya kita langsung saja ke return on asset atau ROA. Di sini ROA adalah profitabilitas yang dihasilkan oleh aset yang dimiliki oleh perusahaan, teman-teman. Nah, cara menghitung ROA ini adalah laba bersih dibagi rata-rata total aset dikali 100. Dari data laporan keuangan PT Gajah Terbang, laba bersihnya adalah 250 juta dan total aset 2021 adalah 1 miliar, sedangkan total aset 2022 adalah 2 miliar. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghitung rata-rata asetnya, teman-teman. Dari total aset 2021 dan total aset 2022, jika dirata-ratakan, maka hasilnya adalah 1,5 miliar, teman-teman. Nah, setelah rata-rata total aset sudah ketemu, kita masukkan ke rumusnya, teman-teman. ROA sama dengan laba bersih yaitu 250 juta dibagi rata-rata total aset yaitu 1,5 miliar dikali 100, maka hasilnya adalah 16,6%. Artinya return on asset ini tergolong bagus, teman-teman, karena sudah di atas 5% bahkan di atas 10%, teman-teman. Yang terakhir kita akan membahas tentang return on equity atau profitabilitas atau kinerja perusahaan jika dibanding dengan modalnya, teman-teman. Apabila ROE ini semakin tinggi, maka semakin bagus, teman-teman, dan idealnya adalah di atas 10% untuk perusahaan yang bisa dibilang bagus, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menghitung ROE ini, teman-teman. Rumusnya adalah ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas dikali 100. Dan di sini adalah data laporan PT Gajah Terbang. Laba bersihnya adalah 250 juta, sedangkan total ekuitasnya adalah 5 miliar, teman-teman. Nah, kita masukkan saja ROE sama dengan laba bersih yaitu 250 juta dibagi total ekuitas yaitu 5 miliar dikali 100, teman-teman. Hasilnya adalah 5%, teman-teman. Nah, ROE yang ideal menurut Bapak Loh Keng Hong yaitu di atas 10%, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai rasio keuangan. Apabila teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa komentar di bawah. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.